Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita at-taufiq. Taufik dalam artian Allah Subhanahu wa taala membantu hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan hambanya karena Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala alim karena Allah Subhanahu wa ta'ala hakim. Allah bantu, Allah mudahkan bagi si hamba untuk melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkumpulnya kita di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berziarah, berkunjung kepada ikhwah fillah, saudara-saudaraku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah itu bukan hanya sekedar kita berjumpa, bukan hanya sekedar bersua walau sesaat, tapi di antara kita saling memberikan faidah, saling memberikan ilmu, bukan hanya sekedar manfaat duniawi, tapi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan manfaat ukhrawi. Sebagaimana Allah mempertemukan kita di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga berharap kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna, dengan sifatnya yang ula, untuk kembali mempertemukan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Sedikit sebagaimana tadi diawali, perjumpaan bukan hanya sekedar berkunjung ziarah, tapi ada manfaat yang lebih yang harus kita ambil, yang harus kita petik. Maka Anda ingin mengupas sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, ayat ini merupakan awal wajib bagi seorang hamba memahami untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini merupakan kewajiban yang pertama bagi seorang hamba, mengetahui untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan dirinya, yang tadinya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa berpikir, kemudian Allah jadikan dia mendengar, jadikan dia melihat, jadikan dia bisa mencerna, memahami dengan hatinya. Maka pahamilah ayat ini menjadi awal wajib, kewajiban yang pertama bagi seorang hamba. Maka di sana kita bisa petik beberapa faidah dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama kata para ulama, hikmah khalqil khalqi. Hikmah diciptakannya makhluk, yakni liya'budun, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang pertama dari ayat Az-Zariyat ayat 56, yang insyaallah ta'ala diantara kita telah hafal, tapi apa? Min bab tazkirah, pengingat, min bab murajaah, untuk kita saling mengingatkan bahwasannya ayat tersebut ayat yang agung. Hikmah diciptakan manusia, ya puncak terbesar adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bermain-main, bukan sekedar bersenda gurau,
bukan asik dengan dunianya, tidak, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dari ayat tersebut menunjukkan Allah mencintai ibadah. Karena di dalam ayat tersebut ada dua iradah. Yang pertama iradah kauniyah, Allah menghendaki yang sifatnya kauniyah, takdir, penciptaan. Untuk apa penciptaan itu? Ada iradah syar'iyah untuk ibadah. Namanya iradah syar'iyah, berarti Allah Subhanahu wa taala cinta, ridha terhadap ibadah. Maka apa yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, maka pada hakikatnya Allah mencintainya, Allah meridainya. Berarti keharusannya juga Allah senang kalau Allah diibadahi. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada makhluknya, tidak. Tapi itulah ya kehendak Allah Subhanahu wa taala syar'iyah, yang manfaatnya akan kembali kepada si hamba tersebut. Itu faedah yang kedua yang bisa kita petik dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pahamilah, yakinilah bahwasanya Allah cinta terhadap berbagai macam ibadah yang Allah syariatkan. Dan Allah juga senang kalau Allah Subhanahu wa taala diibadahi, kalau Allah Subhanahu wa taala disembah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik, sa'adatul ibad fi ibadati rabbil alamin. Puncak kebahagiaan seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hikmah puncak diciptakan manusia adalah ibadah, maka menunjukkan kepada kita puncak kebahagiaan seorang hamba itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia jauh dari puncak tersebut, semakin dia jauh dari hikmah tersebut, maka akan berkurang kebahagiaannya, sampai menjadi orang yang paling binasa, menjadi orang yang paling celaka. Disebabkan apa? Tidak ada bentuk ibadah. Maka ya kebahagiaan seorang hamba adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ya istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan julukan iman. Istajibu, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Idza da'akum, kalau ya Allah dan Rasulnya memanggil kalian. Memanggil kalian untuk apa? Untuk ibadah. Kenapa? Di dalamnya ada lima yuhyikum, sesuatu yang bisa membuat kalian hidup, sesuatu yang bisa membuat kalian menjadi bahagia, bukan hanya di dunia, bahkan juga di akhirat kelak. Maka ini faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Puncak kebahagiaan itu ibadah. Puncak kebahagiaan adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari harta, mencari kedudukan, atau mencari istri yang cantik, tidak. Tapi kebahagiaan yang hakiki bagi seorang hamba kalau dia betul-betul merealisasikan hikmah terbesar diciptakannya manusia, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Yang keempat yang bisa kita petik juga, ketika dia pahami ini hikmah terbesar penciptaan manusia ibadah, dan Allah senang kalau diibadahi, dan di dalam ibadah ada kebahagiaan, maka kelak pula dia akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala terbesar adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha, mendapatkan surga, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi masih terkalahkan dengan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang nikmat surga yang dia rasakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha, dalam keadaan Allah cinta kepada dia. Tapi ada syaratnya, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh.
yakni mutaba'ah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dipahami, yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Dan termasuk kelaziman, keharusan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada ruh. Ibadah itu harus punya ruh. Ya, bukan kosongan badannya saja, fisiknya saja berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi ibadah harus memiliki ruh, dan ruhnya adalah al-mahabbah wadh-dhul. Ghayatul mahabbah, puncak kecintaan, wa ghayatul dhul, dan puncak kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ruhnya ibadah. Salat dia berbaris semua satu shaf. Terkadang ya berbeda pahala yang dia peroleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masalah menghadirkan ruh. Apa ruhnya? Al-mahabbah wadh-dhul. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah ini tidak akan bisa dia kenali dengan baik, tidak akan bisa dia peroleh dengan baik. Begitu juga kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dia peroleh kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bagaimana orang mau cinta kalau nggak kenal? Makanya ada pepatah mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Semakin dia kenal, ya semakin apa dia? Sayang, semakin cinta. Perhatikan ahlu dunia yang sangat cinta dengan apa? Artis misalkan. Ya sampai gaya jalannya, gaya hidupnya, apa lagi? Gaya pakaiannya, semua kalau bisa apa? Mirip. Kenapa? Karena sudah saking cintanya dia kepada idolanya. Sebagaimana sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika tabi'in datang, ya para orang-orang yang datang tidak melihat Nabi SAW, tapi beriman kepada Nabi SAW, ingin tahu sifat Nabi seperti apa. Maka sahabat yang lainnya mengarahkan, lihat saja Abu Abdurrahman, ya ini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau orang yang paling mirip dengan Nabi SAW, bukan wajahnya, tapi berpakaiannya, sholatnya, jalannya. Kenapa? Karena beliau begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita bisa menghadirkan ibadah, yang menghadirkan ruh tersebut? Maka kenalilah Rabbmu, maka kenalilah Tuhanmu, maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala betul yang menciptakan kita. Betul Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita, mensyariatkan kita berbagai macam ibadah. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Rahim, Allah Subhanahu wa taala Alim, Allah Subhanahu wa taala Hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha pengasih. Allah siapkan sebab-sebab. Allah Subhanahu wa taala hadirkan ya sebab-sebab yang dengan sebab ini seorang hamba bisa mengambilnya. Untuk apa? Meningkatkan cinta dan penghambaan dia, kehinaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menciptakan, bukan hanya memerintahkan, tapi Allah sudah mempersiapkan sebab-sebab qadaran wa syar'a, baik secara takdir maupun secara syariah. Tujuannya apa? Agar si hamba semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tumbuh rasa hina dia, tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu sebab-sebab. Perlu apa? Ya bahan bakar. Perlu ya sesuatu asupan gizi. Karena ruh ini perlu dikasih gizi. Ruh ini perlu dikasih apa? Asupan. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Al-Alim yang Maha mengetahui, Al-Hakim yang Maha bijaksana, sudah mempersiapkan untuk kita sebab-sebabnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Ya, maka sebab tersebut ada yang bentuknya qadaran. Apa itu qadaran? Sesuatu yang Allah ciptakan. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari iradahnya kauniyah. Yaitu apa? Makhluknya. Dari melihat makhluknya, dari melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menimbulkan
cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kerendahan kehinaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan, perintah pertama di dalam Al-Qur'an adalah apa? Di dalam surat Al-Baqarah, u'budu rabbakum. Apa bunyi ayatnya? Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ya, sembahlah Allah. Ini perintah pertama. Kalau kita baca dari Al-Fatihah sampai terus nanti ada bunyi apa? Ya ayyuhan nasu u'budu. Perintah pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah cukup sampai di situ? Tidak. Allah perkenalkan kepada kita kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menghadirkan mahabbah, cinta dan dzul, kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Alasannya adalah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian, tidakkah kalian memperhatikan? Tidakkah kalian melihat betapa penciptaan luar biasa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini menunjukkan sang penciptanya pasti zat yang maha berilmu, zat yang maha mampu, zat yang maha kuat, dan seterusnya. Dengan memperhatikan tersebut, akan mengenalilah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang menciptakan kalian, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah ubudu, ibadahlah. Allah siapkan alasan-alasannya, sebab-sebabnya kenapa harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bapak kita, Allah yang menciptakan kakek kita, Allah yang menciptakan orang-orang terdahulu sebelum kita. La'allakum tattaqun. Ditulis lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan macam-macam penciptanya. Allazi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi ini firasya, hamparan, sehingga dia mudah mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mudah untuk membuat rumah, ya, sehingga dia mudah untuk berjalan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berfikir. Ya. Kita kan tinggalnya enggak di gunungnya atau tanahnya, kan enggak goyang-goyang atau apa. Mudah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samaa'a binaa'a, dan langitnya menjadi apa? Atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah turunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas tsamarat rizqan lakum. Kemudian Allah turunkan, Allah keluarkan dengan air tadi buah-buahan, rizki buat kalian. Ya, berbagai macam buah luar biasa. Ya, nikmat. Ada apa aja? Ada duren, ada apa? Duku, ada apa lagi? Rambutan, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ini disebut qadaron. Apa? Allah yang menciptakannya. Tujuannya apa? Biar kita mengenal Allah, biar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuhkan rasa mahabbah dengan apa? Mengenali Allah melalui tanda-tanda kauniyah. Adanya langit, di dalamnya ada matahari, ada bulan, ada bintang, ya, banyak sekali, lautan dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ujungnya, fala taj'alullaha andada wa antum ta'lamun, dan jangan jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan sekutu, padahal kalian mengetahui yang menciptakan kalian siapa, yang memberikan rezeki kalian siapa, yang menghamparkan bumi kalian sehingga kalian bisa berjalan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya sebagaimana kalian mengikrarkan tauhid rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, seharusnya ibadah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala perkenalkan dirinya melalui ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin di antara kita pernah ke pantai, ya enggak? Lihat betapa luasnya lah pantai. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Ya, pasti yang menciptakannya maha besar, maha mampu. Ya. Mungkin dia naik pesawat, yang lihat di kaca,
Ada apa di kaca itu? Hah? Ada awan. Apa ya? Gelindes. Ada awan. Besar nggak? Besar. Kita apa? Kecil. Ya. Atau lagi naik pesawat melihat di jendela, terkadang ada pesawat lagi lewat. Ternyata pesawat itu apa? Kecil atau besar? Kecil sekali. Padahal kalau kita deketin itu pesawat besar. Gimana lagi kita? Ya. Semuanya itu apa? Tujuannya biar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin merendah, nunduk, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disombongkan dari badan yang kecil ini? Apa yang mau dibanggakan dari sesuatu yang tadinya dari air yang hina, kemudian yang kecil diciptakan oleh Allah, dijadikan mendengar, dijadikan mampu berbicara. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan dia. Bahkan penciptaan jannah wan nar itu pun untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semakin mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan semakin takut tunduk kepada Allah supaya tidak dimasukkan ke dalam apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Berkenalan, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah dengan ayat-ayat kauniyah. Apa ayat-ayat kauniyah? Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala persiapkan sebab-sebabnya untuk seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada yang disebut dengan ayat-ayat syar'iyyah. yakni sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai, seperti inzal al-kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Al-Qur'an. Itu pun tujuannya agar si hamba membaca dan semakin mentadabburi Al-Qur'an, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah batu-batu, gunung-gunung ketika dibacakan Al-Qur'an, ya, dia akan hancur, ya, akan luluh lantah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk ditadabburi, supaya apa? Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu adalah ruhnya ibadah. Adanya ghayatul mahabbah wa ghayatul dzul. Puncak kecintaan dan puncak kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu sebab. Tadi sebab pertama kauniyah, sebab kedua syar'iyah, bisa dalam bentuk apa? Inzal al-kitab. Allah Subhanahu wa taala turunkan al-kitab. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Kemudian juga bisa dalam bentuk ya ba'tsur rasul, diutusnya rasul. Maka barang siapa yang membaca sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa mulianya beliau, betapa belas kasihannya beliau, dan menunjukkan beliau betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bukan karena kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia orang Quraisy, orang terpandang, tidak. Tapi barang siapa yang membaca, dia akan menemui, akan mendapati bahwasanya Allah lah yang menolongnya, Allah lah yang akan ya membelanya, dan Allah lah yang menjaganya. Itu pun akan menumbuhkan apa? Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisahnya kalau kita mau baca sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disifati laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, dari manusia biasa, sama kayak kita. Tapi lihat bagaimana sifatnya, merasa berat apa yang menimpa kalian dan sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kaum mukminin. Ya. Kemudian beliau sangat rauf, sangat pengasih, dan juga sangat apa? Rahim. Dengan membaca kisahnya, membaca sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun bisa menjadi sebab semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, secara syar'an
adalah mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Rabb kita itu memiliki nama, memiliki sifat. Barang siapa yang memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati nama-nama Allah di dalamnya ada sifat-sifat yang sempurna, yang tidak mungkin manusia berserikat, yang tidak mungkin sama sifatnya dengan makhluk. Sehingga apa? Tidak boleh ditolak sifat nama tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin kita membayangkan bagaimana hakikatnya, karena Allah Maha sempurna. Akal kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Maka yang wajib bagi kita menetapkan nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Tidak boleh ditakwil, dipalingkan maknanya. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh memikirkan bagaimana sih hakikat sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Kita hanya diperintahkan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Kenapa dikatakan namanya indah? Karena di dalamnya mengandung sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala namanya Alim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dikatakan Alim? Karena di dalamnya ada sifat ilmu yang luar biasa sempurna. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, sesuatu yang belum terjadi, kalau terjadi bagaimana kejadiannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah mengetahui jatuh gugurnya daun-daun, berapa jumlahnya, waktunya, kapan. Allah Subhanahu wa taala tahu. Apa yang terjadi di dasar laut sekalipun Allah tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala namanya indah, namanya husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, fad'uuhu biha. Maka mintalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Fad'uuhu biha bisa diartikan langsung meminta kepada Allah sesuai dengan hajatnya. Ketika dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia katakan ya Ghafur, ya Tawwab, ya Rahim, ampunilah dosa-dosaku. Ini apa? Memanggil Allah di dalam doa, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, masuk kategori fad'uuhu biha. Maka mintalah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bisa juga maknanya kita pahami kandungan setiap nama Allah yang di dalamnya ada sifat, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Alim, Allah Subhanahu wa taala Basir, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Sami', Maha mendengar. Maka praktekkan kandungan nama tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ingin berbuat, pahami, tancapkan di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala Alim, mengetahui niat-niat kita yang jelek, yang buruk, atau niatnya salah, maka pahamilah Allah Subhanahu wa taala Alim. Allah Subhanahu wa taala Basir, Maha melihat apa yang ada di hati seorang hamba. Apa yang kita kerjakan, ketahuilah Allah Basir, Allah Maha melihat. Apa yang kita ucapkan, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Sami', Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maka dengan tahu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, akan menumbuhkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah ruh dari ibadah. Berarti dia telah merealisasikan hikmah terbesar dari diciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terlebih lagi kalau orang belajar nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari tauhid. Karena tauhid jangan dipikir hanya rububiyah, hanya tauhid uluhiyah, tapi tauhid juga masuk di dalamnya al-asma was sifat. Tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dia, puasa dia, berbagai macam ibadah dia ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah dia yakini, tancapkan dalam-dalam di hatinya. Yang mengatur dia, yang menciptakan dia, yang memberi rezeki dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya sedikit pun dari kekuatan, dari kekuasaan yang bisa menghadirkan, menciptakan, tidak bisa. Pahami hal tersebut. Walaupun orang-orang mengatakan wali kutub misalnya, pada hakikatnya dia pun manusia. Makanya inilah yang dipahami oleh orang-orang musyrikin, rusaknya
orang-orang musyrikin sehingga terjatuh ke dalam kesyirikan karena dia masih meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur, ada selain Allah yang bisa memberikan dia rezeki. Maka keyakinan ini ya tercoreng atau mencoreng tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga disebut dengan tauhid apa? Al-asma was sifat. Apa dia? Menetapkan nama untuk Allah sesuai yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Menetapkan nama dan sifat untuk Allah sebagaimana Nabi SAW kabarkan di dalam sunnahnya yang sahihah, tanpa dilakukan tamtsil penyerupaan, tanpa dilakukan ta'wil pemalingan makna, tanpa dilakukan ta'til penolakan, tanpa dilakukan takyif, berfikir bagaimana hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Maka buang kotoran-kotoran tersebut dari memahami asma wa sifat. Dan mempelajari asma wa sifat juga bagian dari iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Allah mencakup 4 perkara. Iman akan wujudnya Allah, iman akan uluhiyahnya Allah, iman akan rububiyahnya Allah, dan iman akan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sebab-sebab syar'i yang harus dipahami seorang hamba untuk mengenal Tuhannya, mengenal Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik qadaran, yaitu kauniyah makhluknya Allah, maupun apa? Syar'an, dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan juga mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini ya kita mau bacakan ya makna dari nama atau lafzul jalalah Allah. Kita sering mengucapkan Allah Rabbuna, Allah adalah Rabb kami. Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha mengatur segala sesuatu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengerti apa makna atau sifat atau arti yang dikandung dari nama Allah atau lafzul jalalah Allah? Ya mungkin sebagian kita sudah tahu, ya sebagai bahan murajaah. Yang belum tahu ini faedah. Supaya apa? Semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lisannya mengucapkan Allah, subhanallah, alhamdulillah, tapi tatkala ditanya, apa sih makna Allah itu? Apa sih arti dari lafzul jalalah Allah? Terkadang banyak orang tidak paham, tidak mengerti. Maka di sini Anda ambil faedah secara ringkas dari kitab Fiqih Al-Asma Al-Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Masih ada waktu? Masih. Nanti dilanjut lagi. Insyaallah. Lafzul jalalah Allah ya memiliki khasais, memiliki kekhususan. Ya. Yang pertama disebutkan di sini oleh mu'allif hafizahullah, dia adalah Ismullahil A'zam. Dia yaitu lafzul jalalah adalah nama Tuhan kita yaitu Allah yang paling agung, yang paling besar. Apa alasannya? Karena semua nama itu kembalinya ke lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Ar-Rahman adalah nama Allah. Enggak ada yang mengatakan Ar-Rahman adalah nama Rabb. Ada. Ar-Rahman adalah nama ilah. Enggak. Tapi dikatakan apa? Ar-Rahman adalah namanya Allah. Ar-Rahim adalah nama Allah. Al-Hayyu, Al-Qayyum, As-Samad, Al-Latif, Al-Khabir, dan seterusnya. Kembalinya kepada Allah. Dia katakan, ya, semua nama ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dia adalah nama yang paling agung, nama yang paling besar. Kenapa? Karena semua nama kembalinya ke lafzul jalalah. Ini khasais yang pertama. Ketika semua nama ini kembali ke lafzul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti bukan hanya sekedar lafaz namanya, tidak. Tapi semua sifat-sifat yang terkandung dalam nama itu pun kembali ke lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, kita katakan Allah namanya Sami', berarti sifat maha mendengar yang sempurna kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Hakim,
Berarti hikmah yang balighah, hikmah yang indah, hikmah yang agung, hikmah yang sempurna kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nama dan seluruh sifat yang dikandung di dalam nama itu kembali ke lafzul jalalah. Ini khasais, keutamaan nama-nama atau keutamaan lafzul jalalah Allah. Dan berikutnya merupakan keutamaannya adalah ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alif lamnya tidak copot. Ya Allah pakai alif lam. Berbeda dengan nama-nama yang lain. Ya Rahman, alifnya dicopot, alif lamnya dicopot. Ya Rahim, alif lamnya dia apa? Dicopot. Tapi untuk lafzul jalalah Allah tidak pernah satupun dalam doa copot alif lamnya atau gugur alif lamnya. Maka kita panggil ya Allah. Bahkan ketika dia tidak mengetahui nama Allah, misalkan kecuali Allah, yang dia seru adalah apa? Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya Allah, lindungilah aku. Ini menunjukkan nama Allah adalah nama yang paling besar. Jadi kita punya Tuhan, tapi Tuhan ini memiliki nama. Dan nama yang paling terbesarnya adalah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana agama-agama yang lain punya Tuhan. Dan dia kasih nama-nama sendiri. Orang-orang musyrikin punya Tuhan. Dikasih namanya Lat, Uzza, apa lagi? Manat. Ya. Orang-orang Hindu pun mengakui punya Tuhan. Dia kasih nama Tuhannya apa? Sunggokong. Ya. Lain-lain. Maka ketahuilah kita umat Islam punya Tuhan. Ya, dan nama yang paling agungnya adalah Allah. Nama yang terbesarnya adalah apa? Allah. Jadi Allah itu bagian dari nama Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Dan zikir-zikir ini juga khasais lafaz atau lafzul jalal Allah itu selalu beriringan dengan lafzul jalal Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, apalagi la haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan seterusnya. Kebanyakan zikir diiringi dengan apa? Lafzul jalalah Allah. Ini termasuk khasais. Dan termasuk khasais juga keistimewaan lafzul jalalah. Dia adalah yang paling banyak penyebutannya. Anak katakan di sini annahu aktsaru asma'illahi husna wuruda. Dia adalah yang paling banyak dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala hadirnya, datangnya fil Qur'anil Karim. Disebutkan di sini datang lebih dari 2.200 penyebutan. 2.200 penyebutan di dalam Al-Qur'an. Ya, ini sebagian yang beliau hadirkan. Wa illa, jika tidak, kekhususan nama ini begitu banyak. Tidak bertepi. Ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sekalipun. Karena apa? Mengandung sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki dari nama tersebut. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Ya, dipres aja ya. Soalnya udah agak pening juga kebanyakan makan pempek nih. Ya, insyaallah. Semoga ada waktu lagi kita bisa apa? Bersua. Ada belum? Hah? Ya boleh. Fadhal barakallahu fiik. Khawani fillah rahimani rahimakumullah. Selanjutnya yang kita bahas adalah makna yang terkandung di dalam lafzul jalalah Allah. Kalau tadi kekhususan secara lafaz, ketika dia mengetahuinya bagus, tapi lebih bagus lagi dia mengetahui fikih dari nama tersebut. Percuma dia letakkan atau dia kasih informasi ayatnya di pojok atas paling kanan misalkan, tapi nggak tahu artinya, kandungan tafsirnya, malah kacau, malah apa? Melakukan takwil. Maka apa? Ini poin terpentingnya di dalam memahami nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu lafzul jalalah. Maka kita ambil sebagaimana kekhususannya salaf
Kekhususannya Ahlus Sunnah mengambil ilmu, mengambil pelajaran dari generasi terbaik. Maka sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Allahu maknanya adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Sekali lagi, makna yang dikandung dalam lafzul jalal Allah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Jadi lafzul jalalah di dalamnya mengandung sifat dzul uluhiyah yang berhak untuk jadi Tuhan, wal ubudiyah yang berhak seorang hamba atau wajib seorang hamba untuk menyerahkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari definisi Abdullah ibn Abbas yang dikatakan oleh para ulama habrul ummah sebagai tintanya umat karena ilmunya yang begitu dalam, bahkan dijuluki juga dengan turjumanul Quran, terjemah Al-Quran yang menafsirkan apa? Al-Quran. Yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah anak ini apa? Ta'wil, yaitu tafsir tentang Al-Quran. Maka beliau mengatakan dzul uluhiyah wal ubudiyah. Dari sini ada 2 poin. Poin yang pertama, kembali ke haknya Allah Subhanahu wa taala. Kembali terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk dijadikan Tuhan, yang berhak untuk dijadikan ilah. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, kalau dia dijadikan ilah, maka itu ilah yang batil. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu dikarenakan Allah lah yang hak untuk dijadikan apa? Tuhan. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan apa yang mereka sembah dari selain Allah, maka sesembahan mereka batil. Sedangkan Allah adalah Tuhan yang hak. Jadi makna dzul uluhiyah kembali ke zatnya Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya yang berhak untuk jadi Tuhan. Kenapa? Karena tadi memiliki sifat-sifat yang sempurna. Semua nama dan sifatnya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan selain Allah, dia lemah, tidak mampu, tidak bisa menciptakan. Bahkan ada andai kata lalat yang hinggap, dia pun tidak bisa mengusirnya. Andai kata dia dipukul, dihancurkan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Maka ini yang harus ditancapkan, ya, ditanamkan di dalam hati seorang Islam, seorang Muslim, seorang mukmin, bahwasanya nama Allah, lafzul jalalah Allah mengandung makna dzul uluhiyah. Apa dzul uluhiyah? Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak menjadi ilah. Selainnya tidak boleh diminta. Selainnya tidak boleh kita menyerahkan secuil pun dari ibadah untuknya. Karena mereka adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Kemudian yang kedua, dzul ubudiyah itu kembali terikat dengan kita sebagai hamba. Ubudiyah itu artinya melakukan perbudakan, melakukan penghambaan. Jadi kita yang harus menjadi budak. Kita yang harus menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita memahami nama ini dengan baik dan benar, ya insyaallah taala akan tumbuh nilai-nilai tauhid pada diri dia. Kenapa? Karena dia yakini satu-satunya ilah yang hak adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ibadah kita yang tadi adalah puncak dari hikmah terbesar diciptakan manusia, diserahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak mendapatkan ibadah. Walaupun dia nabi, walaupun dia malaikat, walaupun dia wali sekalipun, maka tidak boleh kita meminta kepada mereka, tidak boleh berdoa, tidak boleh menjadikan mereka wasilah di dalam menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang terjatuh ke dalam kesyirikan karena tidak mengetahui makna Allah, lafzul jalalah Allah. Jadi tafsirnya Abdullah bin Abbas ya mengandung tafsir yang sangat jeli, tafsir yang sangat dalam, bahwasanya Allah memiliki sifat uluhiyah, dialah Allah satu-satunya yang berhak menjadi Tuhan.
Adapun selain Allah, jika dianggap Tuhan, maka itu Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan-Tuhan yang lemah. Tuhan-Tuhan yang tidak bisa berbuat apapun. Tuhan-Tuhan yang tidak memiliki sifat-sifat sempurna. Bahkan mereka diciptakan sendiri oleh tangan-tangan para penyembahnya. Lihat bagaimana agama-agama Buddha, Hindu. Mereka sendiri yang menciptakan. Ada yang modelnya kayak gajah. Ada yang modelnya kayak apa? Macam-macam. Ya, yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Maka jikalau Tuhan-Tuhan tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka disembah dengan batil. Yang kedua, dzul ubudiyah. Kita kembali, sifat tersebut kembali kepada kita. Kita menjadi budak. Kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang menyerahkan seluruh ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tafsir yang dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas terkait makna Allah, makna lafzul jalalah Allah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajma'in, terhadap seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Itulah makna lafzul jalalah Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu baru satu lafzul jalalah. Belum lagi nama-nama yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan 99 nama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Allah memiliki 99 nama. Ini bukan pembatasan. Tapi ini apa? Berita dari Allah Subhanahu wa taala, ada 99 nama yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ditafsirkan oleh para ulama, makna ihsa menghitung. Pertama, dia menghitungnya ada 99. Sekali lagi, 99 bukan pembatasan. Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Tidak terbatas 99. Itu sama kalimatnya dengan saya punya uang 50.000 untuk sedekah. Apakah berarti uang saya cuma 50.000? Atau banyak? Kalau banyak, alhamdulillah. Ya, misalkan ada di antara tuh, saya punya nih uang nih 20.000 untuk sedekah. Apakah maknanya dia cuma punya uang satu-satunya 20.000? Enggak. Tapi ada aja, entah di kantong sininya ada 2M, di sini berapa? Banyak. Sama dengan kalimat kalau orang ngerti bahasa Arab, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, itu mengandung bagi Allah ada berita, ada 99 nama yang dipersiapkan. Wa illa jika tidak, nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Kata para ulama, man ahsaha maksudnya menghitungnya pertama. Sudahkah kita menghitung 90 nama? Pertanyaannya itu kan berat ya. Yang kedua, menghafalnya. Sudahkah kita menghafal 99 nama Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang di luar sana sampai dilagukan. Ya Allah, ya Rahman. Ya, terkadang dijadikan apa? Salawatan di mana? Di masjid-masjid. Yang ketiga apa? Memahami setiap makna yang dikandung dari nama tersebut. Ya, menghitung sudah, menghafal sudah, kemudian memahami satu persatu. Yang keempat, apa yang keempat? Ya, jadikan nama tersebut untuk beribadah. Semakin cinta kita, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat. Maka pahalanya dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan dia, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi kenapa rasa cinta kita kepada Allah itu kurang? Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala baik melalui ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat apa? Syar'iyah. Bukan berarti juga yang duduk di sini orang yang paling ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saling memberikan nasihat, kita saling memberikan faidah, ya, memberikan manfaat sama saudara. Insya Allah itu bernilai sedekah. Mari kita evaluasi, kita introspeksi diri, sudah berapa jauh, sudah berapa besar pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Semoga ini menjadi pemacu, semoga ini menjadi motor penggerak di hari-hari berikutnya. Kita lebih serius belajar, kita lebih serius bermajelis, kita lebih serius
ya membahas nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tadi untuk menghidupkan ruh ibadah. Ruh ibadah adalah al-mahabbah, rasa cinta dan rasa dzul, hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika para ulama salaf, sahabi ya betul-betul memahami ya mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai menangis, sampai bergetar karena cinta dan takutnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita malah sebaliknya. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan, ya, ayat-ayat azab dibacakan, tapi tidak sedikit pun bergetar hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Am ala qulubin aqfaluha? Apakah di hati-hati mereka ada kufur? Kufur itu gembok, dan gembok ini ya derajat yang paling tinggi untuk mengunci hati. Karena hati itu ketika ada maksiat dikasih titik nokta-nokta hitam. Ketika tidak mau bertobat, akhirnya hitam dia semua. Ketika hitam semua, nggak mau bertobat juga dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bertobat juga, bungkusan tadi digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan am ala qulubin aqfaluha. Apakah di hati-hati mereka ada kufur? Kufur gembok. Sehingga apa? Jika dibacakan ayat-ayat Allah, melihat ayat-ayat Allah kauniyah, tidak sedikit pun rasa cinta muncul, tidak sedikit pun rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang tumbuh. Nasallallahu alaihi wasallam, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya husna dan sifat-sifatnya yang ula untuk menjadikan kita terus-menerus diberikan taufik untuk tafaqquh fid din, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dengan husnul khatimah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surganya dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.